Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ke podcastnya Bawaslu. Ini apa ya? Sempat hibernasi tapi kembali lagi di judul baru yaitu tahu-tahu ngopi, tahu-tahu melek demokrasi. Ini salah satu programnya Bawaslu Kabupaten Pasir ya. Halo Pak Kordik. Salah satu programnya Bawaslu Kabupaten Pasir untuk mengenalkan ke masyarakat. Ya, kita saat ini bersama dengan Pak Paujan, salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Pasir. Berikan tepuk tangan untuk beliau. Ya, Pak Paujan. Ya, Pak Paujan ini yang getol sekali tentang kehumasan ya, karena di divisinya Hukum Pencegahan Parmas dan Humas. Bisa ceritakan sedikit tentang podcast ini, kenapa tahu-tahu ngopi, terus kemudian muncul yang dulunya sempat sempat ada podcast Bawaslu Pasir, kemudian mati sejenak dan hari ini kita hidupkan kembali. Oke. Cerita sedikit. Baik. Kenapa kita juga menghidupkan kembali podcast ini? Padahal sebenarnya podcast kita sudah pernah eksis ya, walaupun beberapa sesi. Ada 10 tagline itu. 10 tampil ya? Iya, 10 tampilan, tetapi setelah itu berhenti sebentar. Nah, kita gagas lagi untuk podcast. Kenapa kita pilih podcast? Sementara juga kita menggunakan media-media yang lain, media sosial dan sebagainya, karena podcast ini kita bisa interaktif, bisa dialog dua arah, jadi bukan satu arah. Terus kita gagas lagi juga terkait dengan brandnya. Nah, kemarin kita baper Bawaslu Pasir, sekarang kita menggunakan nama podcast baru, tahu-tahu ngopi, tahu-tahu melek demokrasi. Itu terpikirnya gimana, Pak? Ya, ini perbincangan intens ya dengan teman-teman sekalian. Perbincangan alot ini. Intens. Kira alot. Dengan kordip lain, dengan teman-teman staf, akhirnya muncul tahu-tahu ngopi, tahu demokrasi. Tahu-tahu melek demokrasi ya. Terus Kesannya kita ingin memunculkan kesan santai ya, tapi berisi ya. Kita sambil ngopi, sambil seruput kopi. Kita coba dulu. Coba dulu. Aduh. Ya. Belum Pak. Biasa gini, Pak. Ya, gitu. Ya. Terus selanjutnya kita pilih ini sebagai brand baru yang mudah-mudahan membawa semangat baru ya. Apalagi kita di masa non tahapan ini, untuk tugas-tugas pengawasan tidak terlalu banyak, hanya ada beberapa. Jadi kita isi dengan penyampaian informasi-informasi melalui podcast. Oh, berarti ini adalah salah satu media untuk menjangkau masyarakat, Pak ya? Ya, media yang sepertinya bisa kita nilai efektif lah. Kenapa pilih podcast, Pak? Ya, karena dari sini kita bisa muncul dialog ya. Dialog. Terus nanti juga ke depannya kita hadirkan pemateri-pemateri yang bisa bicara secara spesifik terkait dengan topik yang kita bicarakan. Oh, berarti pemateri luar, misalkan ada tokoh demokrasi atau segala macam tokoh-tokoh yang lain boleh? Oh, bisa. Nanti ya, kita bisa hubungi manajemen kami di bawah nomor ini ya. Yanto. Gitu. Jadi ini adalah salah satu media Bawaslu Pasir untuk menjangkau masyarakat tadi. Terus kemudian boleh apa aja yang maksudnya itu yang diobrolkannya apa aja, Pak? Ya, secara umum bahwa kita akan bicara tentang pengembangan demokrasi. Pengembangan demokrasi terkait mungkin nanti dengan pengawasan, terus partisipatif, dan juga terkait dengan isu-isu yang hangat ya, isu-isu terkini yang masih menjadi perbincangan ataupun menjadi isu yang masih tarik ulur, artinya masih menjadi perdebatan di publik. Tadi sedikit Pak, ini adalah salah satu kegiatan non tahapan juga ya kan? Ya. Karena kalau misalkan di tahapan kita disibukkan dengan pengawasan atau kegiatan yang lainnya. Gitu. Berarti
memberitahukan kepada masyarakat juga bahwa kita masih eksis walaupun di non tahapan gitu. Ya, Gitu. salah satunya bisa jadi seperti itu ya. Karena kita juga tidak menginginkan ada stigma negatif. Oh, Bawaslu ini apa kegiatannya kan? Apa kegiatannya? Tidak ada tahapan. Bahkan kasarannya, apakah Bawaslu ini makan gaji buta? Kita ingin menurunkan pandangan negatif seperti itu dengan muncul media baru, podcast. Berarti apa tadi itu? Apa namanya itu? Ini kegiatan selain melakukan pengawasan, Bawaslu juga melakukan edukasi itu, Pak ya? Ya. Edukasi terhadap, berarti menjadi tugas wewenangnya Bawaslu kok. Ya. Bawaslu secara umum. Ya, salah satu fungsi Bawaslu adalah melakukan sosialisasi ya. Sosialisasi keseluruhannya nanti akan berujung pada peningkatan partisipasi. Ya, peningkatan partisipasi nanti ujungnya lagi pada partisipasi di bilik suara untuk memilih. Tetapi dalam proses menuju ke sana, itu partisipasi yang kita inginkan adalah masyarakat secara keseluruhan itu bisa ikut membicarakan ya. Ikut membicarakan atau ikut memberikan masukan melalui diskusi-diskusi yang hangat ya. Karena kita mengambil filosofis kopi ya. Karena kopi ini kita hirup ini akan memunculkan sebuah energi tersendiri ya. Energi tersendiri, kita bisa ada semangat baru. Oh, minum kopi terus tidak ngantuk dan sebagainya. Nah, makanya tahu-tahu ngopi, melek demokrasi. Setelah ngopi, kita tahu akan demokrasi. Begitu anunya ya. Ending dari filosofis yang kita gagas. Iya, saya sedikit lupa, Pak. Kita ternyata di sini ada logonya, Pak. Ada logo sini. Ini kan tahu-tahu ngopi, Pak. Ya. Ini cangkirnya ini bisa mungkin ini karena ini podcast santai, kita bahas ini. Ini kenapa di sini, Pak? Ya, kalau pertama kopi ya atau cangkir ya. Ini, Pak, ini dulu. Oh, mikrofon. Mikrofon. Ya, Kenapa di mikrofon atas itu? menandakan ini media podcast. PD podcast. Yang kedua, Cangkir. belum. Mikrofon itu sebagai bentuk medianya podcast. Selain itu juga bisa menjadi penyambung suara ya. Penyambung suara. Penyambung suara dari masyarakat yang ingin berpartisipasi atau juga dari stakeholder yang kita akan ajak untuk berkontribusi, bisa menjadi penyambung suara untuk disosialisasikan. Terus yang kedua, cangkirnya kan. Nah, cangkir walaupun tidak sama dengan yang digambar itu ya. Iya. Tapi Ini esensinya sama. Kita inginkan ada perbincangan santai, perbincangan tidak terlalu serius tapi berisi ya. Berisi dengan harapan dengan meminum kopi itu ada hal-hal yang baru yang bisa kita diskusikan atau kita bisa dorong untuk sebuah perbaikan. Ininya, Pak? Nah, ada garis itu. Oh, garis merah. Garis oranye ya. Iya, Itu semangat Bawaslu ya, semangat Bawaslu yang ingin meningkatkan sebuah partisipasi daripada masyarakat dengan semangat baru oranye. Nah, gitu anunya. Terus ada bahasa melek tahu-tahu ngopi, tahu-tahu melek demokrasi. Secara sederhana kita bahasakan bahwa setelah ngopi bersama, kita tahu akan demokrasi. Kita akan lebih sadar tentang pentingnya pengembangan demokrasi dan juga menuju pemilu yang lebih baik lagi ke depannya. Siap-siap, Pak. Ya, itu tadi sedikit penjelasan tentang podcast ini, terus kemudian penjelasan tentang logo. Silakan diminum, Pak. Santai aja gitu. Santai. Iya. Logo ini dan ada beberapa sih kemudian. Saya cetar dulu. Ada catatan saya itu. Ya, berarti nantinya ini adalah podcast ini sebagai media, terus kemudian kita bisa berkolaborasi dengan siapapun itu, Pak ya. Ya, kita sudah rancang sebenarnya ada siapa-siapa saja yang bisa kita ajak, termasuk dengan sesama penyelenggara dari sini KPU dan juga teman-teman stakeholder yang kerjanya ketika momen pilkada atau pemilu kita bersama-sama. Oh, ini waktunya pas, Pak. Ini kalau misalkan nanti dari KPU mau ngobrol di sini tentang lagi sosialisasi PDPB, pemuktahiran
data pemilih berkelanjutan kan. Ya. Siapa tahu misalkan masyarakat baru pindah atau keluar belum masuk ke Ya, dalam. itu nanti pembahasan yang lebih serius. Nanti kita ajak teman-teman di KPU. Tapi tetap sambil ngopi, Pak. Ya. Iya. Ya, mungkin itu apa tadi ada beberapa penjelasan lagi. Terus kedepannya Pak, Bapak seberapa yakin bahwa program podcast ini bisa mencapai masyarakat, Pak? Ya, pastinya kita coba dulu ya. Kita mencoba ya, karena kita sudah pernah juga sambutannya baik, tetapi kita mengukurnya itu kan dari subscribernya, apa orang menontonnya dan sebagainya. Ya, kita coba aja sih dulu kan. Kalau sudah ketahuan ternyata nurun, tetap kita lanjut. Ya, tetap kita. Konsistensi, butuh konsisten. Ya, program-program seperti ini kan sebenarnya yang kita khawatirkan itu adalah konsistensi kita kan, konsistensi menjaga irama. Karena saat ini untuk pengetahuan terkait dengan pemilu ini masih antusiasnya masih kurang lah ya. Masih kurang, sehingga kita perlu tingkatkan itu. Iya, Pak. Terkadang ada juga masyarakat yang nyebut Banwaslu. Mungkin bisa dikenalkan lebih lagi lewat podcast ini, bahwa bukan Banwaslu tapi Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Kalau Banwaslu apa? Dulu Panwaslu mungkin ya. Itu jadi itu peralihan dari Panwaslu ke Bawaslu itu agak lama. Atau kita yang kurang tenar, Pak. Indikatornya bisa jadi kurang berhasil humasnya ya menyampaikan terkait dengan sosialisasi kelembagaan. Tetapi setelah Pilkada 2020, 2024 ini saya pikir sudah tidak ada penyebutan itu, sudah familiar dengan nama Bawaslu. Bahkan ketika momen-momen Pilkada, Bawaslu dicari ketika ada masalah. Ketika ada masalah ada pelanggaran, Bawaslu dicari. Ada masalah, ingat Bawaslu gitu. Ya, biasanya begitu. Apapun permasalahan Anda, ingat Bawaslu. Gitu. Ya, ada pesan-pesan lagi, Pak? Ya, yang terakhir sebenarnya kita berkegiatan kita ingin menyampaikan bahwa lembaga ini masih eksis, masih eksis dan tetap bekerja sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan melalui podcast ini kami berharap ada partisipasi masyarakat luas, terkhusus masyarakat Kabupaten Pasir untuk ikut berdiskusi untuk berdiskusi terkait dengan kepemiluan, terkait dengan pemilihan, apakah itu evaluasi ataukah upaya untuk perbaikan dan sebagainya. Karena ketika kita sudah banyak diskusi yang pastinya didahului dengan pengetahuan literasi yang banyak, ini nanti semua komponen ini bisa memberikan masukan-masukan yang konstruktif ya, yang konstruktif. Dan pastinya nanti kita menginginkan di pemilu ke depan atau pemilihan ke depan akan lebih baik. Pelanggaran-pelanggaran itu sudah tidak ada, dan apa yang menjadi fokus kita, misalnya money politik, itu juga akan berkurang, bahkan hilang gitu. Oh, berarti boleh juga misalkan masyarakat mau diskusi. Saya mungkin ke depannya itu kita akan selain penyelenggara itu apa? Ada apa? Di pemilu itu selain penyelenggara itu? Stakeholder. Bukan, Pak. Kan penyelenggara, peserta pemilu satunya? Pemantau. Mungkin salah satu ada pemantau di Kabupaten Pasir yang bisa kita ajak ngobrol gini kan terkait. Kan ada lagi rame ini naskah RUU undang-undang gitu kan, bisa diulik dan didiskusikan oleh pemantau ataupun Bawaslu gitu kan, karena terkait itu. Karena saya pikir Itu sambil ngopi ya? Iya, silakan Pak. Pendidikan ke masyarakat itu saya pikir pendidikan politik ya, saya pikir sangat diperlukan sekali gitu kan. Jangan sampai kita pada saat pemilu, momen pemilu atau pilkada itu adalah menjadi sebuah panen yang memberikan panen hasil kita mencoblos gitu Pak. Karena efeknya ya, kalau misalkan seperti itu, tapi harus ada kesadaran masyarakat juga gitu. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang mau ngobrol-ngobrol terkait politik, boleh ke sini Pak ya? Ya.
kita sebenarnya ingin mencari sudut pandang yang berbeda ya, karena elemen pelaksana untuk pemilu dan pemilihan itu kan beragam ya, bukan hanya dari sisi si penyelenggaranya KPU, Bawaslu dan DKPP, tapi kita sebenarnya ingin melihat sudut pandang dari yang beragam ya, termasuk dari stakeholder, termasuk dari pemantau itu, termasuk juga dari teman-teman akademisi ya. Karena kalau akademisi biasanya memandangnya dari sudut pandang yang idealis lah ya, yang seharusnya. Ya, seharusnya. Begitu juga mungkin nanti kita melihat sudut pandang dari penyelenggara yang lain, dalam hal ini KPU. Nah, kita ingin menciptakan sesuatu yang inklusif ya, terbuka untuk semuanya. Termasuk juga nanti elemen-elemen masyarakat yang lain, dari tokoh masyarakat. Misalnya masyarakat melihat money politik itu seperti apa sih? Ya, terus bagaimana melihat penanganan pelanggaran oleh Bawaslu bagaimana gitu. Ya, nuansa-nuansa inklusif, terbuka, itu yang kita ingin harapkan dari diskusi-diskusi ini. Oh, dah itulah. Ya, Tadi panjang sekali. Jadi saya sedikit aja ngingatnya gitu kan. Kalau misalkan ada masyarakat yang ingin datang ke sini, siapapun itu, kita KP Bawaslu nih, ya, KP pengawasan ini terbuka untuk semuanya. Jadi itu sedikit penjelasan. Sebenarnya banyak sekali yang ingin dijelaskan oleh Pak Paujan, cuman karena kesibukan beliau kita akhiri di sini dulu. Cukup Pak, ada lagi tambahan? Cukup. Nah, itu penjelasan tentang podcastnya Bawaslu, yaitu Tahu-Tahu Ngopi, Tahu-Tahu Melek Demokrasi. Kedepannya kita berharap juga dari teman-teman siapapun itu yang ingin berdiskusi dengan diskusi dengan sini terkait demokrasi yang khususnya di Kabupaten Pasir atau perkembangan kesadaran pemilu atau pemilihan, kita terbuka untuk umum Pak ya. Kopi pun kita selalu siap, banyak deh. Ada Mas Yanto juga yang siap bikinkan kopi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu-tahu ngopi, tahu-tahu melek demokrasi.